Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mendadak Horor. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Di lereng Gunung Merapi yang hijau tapi ganas, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Kaliurang. Desa itu seperti lukisan tua yang pudar, dengan rumah-rumah bambu yang reot. Atapnya ditambal dengan daun kering yang mudah roboh saat angin kencang datang dari puncak gunung. Asap belerang selalu menggantung di udara, seperti napas raksasa yang tak pernah lelah, menusuk hidung dan membuat mata perih. Bagi penduduk desa, aroma itu sudah biasa, tapi bagi Tarjo, setiap pagi saat ia membuka mata, bau itu seperti pengingat kejam, kemiskinan yang menempel seperti lumpur basah di kakinya. Tarjo, seorang pria berusia 40 tahun. Dengan tubuh kurus tapi tangguh, tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir desa. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang retak-retak, dan lantainya tanah. Lihat yang dingin. Ia bangun sebelum fajar menyingsing, saat kabut masih menyelimuti lereng gunung seperti selimut hantu. Matanya yang coklat gelap selalu terlihat lelah, dengan garis-garis keriput di sudutnya yang menceritakan tahun-tahun perjuangan sia-sia. Rambutnya hitam pekat, tapi mulai beruban-di pelipis, seperti tanda bahwa waktu sedang menggerogoti harapannya. Setiap pagi, ia menggosok gigi dengan arang kayu, lalu mencuci muka di sungai kecil yang airnya keruh karena abu vulkanik. Air itu dingin menusuk tulang, membuatnya menggigil, tapi ia tak punya pilihan. Hari ini pasti lebih baik, gumamnya pada diri sendiri, meski suaranya terdengar ragu, seperti bisikan angin yang tak yakin arahnya. Setelah itu, Tarjo menyiapkan gerobak ayam. Gepreknya, gerobak itu adalah harta satu-satunya, sebuah kereta kayu tua dengan roda yang berderit seperti jeritan pelan. Ia ket ulang dengan warna merah pudar, yang ia dapat dari sisa ket tetangga, tapi sekarang sudah mengelupas, memperlihatkan kayu lapuk di bawahnya. Di atas gerobak, ia susun alat-alatnya. Cobek batu untuk menghaluskan bumbu, pisau tajam yang sudah tumpul di ujungnya, dan tumpukan ayam segar yang ia beli dari peternak desa dengan uang pinjaman. Aroma bumbu cabai dan bawang goreng seharusnya menggugah selera, tapi di pagi yang dingin itu, baunya bercampur dengan asap belerang, menciptakan rasa aneh yang membuat perut mual. Tarjo mengikat ayam-ayam itu dengan tali rami, tapi kadang ia merasa seperti ada yang salah, seolah mata ayam-ayam itu menatapnya dengan tuduhan diam, seperti tahu bahwa nasib mereka akan berakhir di antara tangannya yang kasar. Ia mendorong gerobak itu keluar dari halaman rumahnya yang sempit. Jalan desa berbatu dan berlubang, membuat roda gerobak tersangkut sesekali. Tarjo harus mendorong dengan sekuat tenaga. Keringat mulai mengalir di dahinya meski udara masih sejuk. Desa Kaliurang sepi di pagi hari. Hanya suara ayam berkokok jauh dan angin yang bertiup pelan dari gunung. Pohon-pohon tinggi menjulang di pinggir jalan. Daunnya bergoyang seperti tangan-tangan yang memanggil. Tarjo pernah mendengar cerita dari orang tua desa, bahwa gunung itu hidup, bahwa Merapi punya roh yang marah jika diganggu. Tapi, ia tak percaya hal-hal seperti itu, atau setidaknya, ia berusaha tak percaya. Namun, setiap kali ia lewat di bawah pohon beringin raksasa di pinggir sungai, bulu kuduknya merinding. Pohon itu tua sekali, akarnya menjalar seperti ular-ular hitam yang siap menerkam. Bayang-bayangnya panjang di pagi hari, seolah mengawasi setiap langkahnya dengan mata tak terlihat. Jangan lihat ke sana, gumam Tarjo dalam hati, tapi matanya selalu melirik, dan ia merasa seperti ada hembusan napas dingin di lehernya. Sampai di pasar desa, Tarjo memarkir gerobaknya di sudut yang biasa, di bawah pohon mangga yang buahnya jarang jatuh. Pasar itu bukanlah tempat ramai seperti di kota, hanya beberapa pedagang lain yang menjajakan sayur, buah, dan kain murah. Udara di sana penuh debu dan bau amis dari ikan sungai.
Tarjo menyalakan kompor gas kecilnya. Api biru yang menari-nari seperti lidah setan kecil. Ia mulai menggoreng ayam, memukul-mukul dagingnya dengan palu kayu hingga gepeng, lalu membalurinya dengan sambal pedas yang ia buat sendiri. Aroma goreng itu menyebar, tapi pelanggan tak kunjung datang. Seorang ibu lewat dengan keranjang belanja, tapi hanya melirik sekilas. Sebelum pergi, mungkin besok, pikir Tarjo, tapi hatinya tahu itu bohong. Hutangnya ke rentenir desa, Pak Haji, sudah menumpuk seperti tumpukan batu di lereng gunung. Pak Haji sering datang malam-malam dengan suara kasar yang menggelegar, menuntut pembayaran. Kau mau gerobakmu kulempar ke sungai? Ancamnya sekali waktu, dan Tarjo hanya bisa mengangguk diam. Perutnya mulas karena takut. Siang berganti, matahari naik tinggi tapi tertutup awan kelabu dari gunung. Tarjo duduk di bangku kecil di belakang gerobak, memandang jalan kosong. Burung-burung hitam beterbangan di atas. Suaranya seperti tawa sinis. Ia ingat masa kecilnya, saat ayahnya juga penjual makanan, tapi desa dulu lebih ramai sebelum letusan Merapi 10 tahun lalu, yang menyapu separuh penduduk. Banyak yang pergi, meninggalkan desa ini seperti mayat hidup. Tarjo pernah punya mimpi besar, membuka warung tetap, menikah, punya anak. Tapi sekarang, ia sendirian, istri yang dulu meninggalkannya karena tak tahan kemiskinan. Kau seperti gerobak ini, Tarjo, tua dan tak berguna, katanya sebelum pergi. Kata-kata itu masih bergema di kepalanya, seperti gema dari gua gelap. Sore menjelang, pelanggan akhirnya datang. 2 orang petani yang membeli ayam geprek dengan harga murah. Mereka makan di tempat, tapi tak banyak bicara. Tarjo tersenyum paksa, tapi matanya melihat ke arah gunung. Asap putih naik dari puncak, seperti isyarat buruk. Saat matahari terbenam, cahaya merah jingga menyinari desa, membuat segalanya tampak berdarah. Tarjo mendorong gerobak pulang, roda berderit lebih keras di kegelapan yang mulai datang. Jalan pulang terasa lebih panjang, dengan bayang-bayang pohon yang semakin panjang, seperti jari-jari yang meraih. Ia mendengar suara aneh, seperti tangisan bayi samar dari sungai. Tapi saat ia berhenti, suara itu hilang, digantikan angin yang menderu. Malam tiba, Tarjo kembali ke gubuknya. Ia makan sisa ayam geprek yang dingin, duduk di lantai dengan lilin kecil yang cahayanya berkedip-kedip. Angin dingin dari gunung menyusup melalui celah dinding, membuatnya menggigil. Ia berbaring di tikar tipis, tapi tidur tak datang mudah. Mimpi-mimpinya aneh, kekayaan yang mengalir seperti air sungai, tapi air itu berubah menjadi darah, dan di baliknya, sosok perempuan tua dengan mata merah menyala. Ia terbangun berkeringat, jantung berdegup kencang. Di luar, angin berbisik melalui celah, seperti suara yang memanggil namanya, Tarjo, Tarjo. Ia bangun dan mengintip jendela, tapi hanya melihat kegelapan, dan bayang-bayang pohon beringin yang seolah hidup. Akarnya bergerak pelan, seperti napas. Hanya angin, gumamnya, tapi hatinya tahu ada sesuatu yang mengintai di lereng gunung itu, sesuatu yang lapar dan tak pernah puas. Hari-hari berikutnya berulang sama, gerobak sepi, hutang menumpuk, dan rasa takut yang semakin dalam. Tarjo mulai merasa seperti dibuntuti, seperti ada mata tak terlihat yang mengawasi dari balik kabut. Desa Kaliurang terasa semakin sunyi, seperti menunggu badai yang akan datang. Dan di malam-malam itu, bisikan angin semakin jelas, membawa cerita lama tentang hantu yang haus jiwa, membuat Tarjo bertanya-tanya apakah kemiskinannya lebih buruk daripada apa yang menunggu di kegelapan. Sore itu, langit di atas desa Kaliurang mendadak gelap, seperti kain hitam yang ditarik oleh tangan tak terlihat. Awan tebal bergumpal, membawa hujan deras yang mengguyur tanpa ampun.
Airnya jatuh seperti jarum-jarum dingin yang menusuk kulit. Tarjo sedang mendorong gerobak ayam gepreknya pulang dari pasar. Roda kayu yang basah kuyup berderit lebih nyaring dari biasanya, seolah mengeluh atas beban yang tak pernah ringan. Tetesan hujan membasahi bajunya yang tipis, membuatnya menggigil, dan aroma basah tanah liat bercampur dengan sisa bumbu sambal yang lengket di tangannya. Ia mempercepat langkah, tapi hujan semakin ganas. Angin menderu membawa daun-daun kering yang berputar seperti arwah gelisah. Tak jauh dari rumahnya, Tarjo melihat rumah Embok Siti, sebuah gubuk tua yang lebih reot dari miliknya, dengan atap bocor dan dinding yang ditopang kayu lapuk. Embok Siti adalah tetangga tua yang jarang keluar. Usianya mungkin sudah 80 tahun. Tubuhnya bungkuk seperti pohon yang dipatahkan angin. Wajahnya keriput dalam-dalam, seperti peta lama, yang penuh lipatan, dan matanya kecil tapi tajam, seolah bisa melihat melampaui kegelapan. Penduduk desa memanggilnya penyimpan rahasia, karena ia tahu cerita-cerita lama yang tak seorang pun berani ceritakan, legenda-legenda yang membuat malam terasa lebih panjang. Tarjo ragu sejenak, tapi hujan tak memberi pilihan. Ia mengetuk pintu kayu yang retak, suaranya hilang dalam gemuruh petir yang menggelegar di lereng gunung. Pintu terbuka pelan, dengan deritan seperti jeritan pelan. Embok Siti muncul di ambang pintu, cahaya lilin dari dalam rumah membuat bayangannya memanjang seperti hantu. "Masuklah, Nak Tarjo," katanya dengan suara serak, seperti daun kering yang digosok angin. Tarjo melangkah masuk, air hujan menetes dari tubuhnya ke lantai tanah yang lembab. Ruangan itu sempit dan pengap, penuh bau amis kapur barus bercampur asap dupa yang sudah padam. Dindingnya dihiasi kain-kain usang, dan di sudut ada altar kecil dengan sesajen, nasi kuning yang sudah kering dan sehelai kain putih yang tampak seperti popok bayi lama, membuat Tarjo merinding tanpa alasan jelas. Ia duduk di bangku kayu rendah, sementara Embok Siti menuangkan teh panas dari teko. Retak, uapnya naik seperti kabut hantu. Mereka diam sejenak, hanya suara hujan yang memukul atap seperti drum kematian. Embok Siti menatap Tarjo dengan mata yang melebar, seperti sedang membaca pikirannya. "Kau kelihatan lelah, Nak. Bisnismu masih sepi?" tanyanya pelan. Suaranya bergetar seperti angin yang menyusup melalui celah. Tarjo mengangguk, tak ingin bicara banyak. Tapi Embok Siti melanjutkan, "Aku tahu mata itu. Mata orang yang haus akan perubahan. Desa ini penuh rahasia, Nak. Rahasia yang bisa mengubah nasib, tapi juga bisa menelan jiwa." Tarjo meneguk tehnya. Rasa pahitnya menyengat lidah, tapi ia mendengarkan. Luar sana, petir menyambar lagi, cahayanya menerangi ruangan. Sesaat, memperlihatkan bayang-bayang aneh di dinding seperti sosok perempuan yang membungkuk. Embok Siti mulai bercerita, suaranya semakin pelan, seolah takut didengar oleh angin. "Kau pernah dengar tentang Wewe Gombel?" tanyanya, dan Tarjo menggeleng, meski nama itu membuat bulu kuduknya berdiri. Embok Siti menyipitkan mata. "Dia bukan hantu biasa, Nak. Wewe Gombel adalah perempuan tua yang mati tragis. Rohnya gentayangan di lereng gunung ini sejak zaman dulu. Dia menculik anak-anak kecil, membawa mereka ke sarangnya di gua-gua gelap Merapi. Tapi julukannya yang sebenarnya mengerikan, Popok Wewe Gombel. Kenapa? Karena dia tak langsung membunuh. Dia membungkus korban-korbannya dalam popok kain tua, kain yang berlumuran darah kering, menyamarkan mereka sebagai bayi yang tak berdaya. Lalu, pelan-pelan, dia menghisap jiwa mereka, menyedot napas mereka seperti susu dari botol, sampai tubuh kecil itu kering kerontang. Hanya kulit dan tulang yang tersisa masih terbungkus. Kain itu seperti mayat bayi yang dikutuk. Tarjo merasa udara di ruangan semakin dingin, seolah hujan luar membawa dingin dari kubur. Ia membayangkan sosok itu,
Perempuan dengan kulit mengelupas seperti kain lapuk, rambut panjang kusut yang menjuntai seperti akar pohon beringin, dan tangan dengan kuku panjang yang melengkung seperti kait. Embok Siti melanjutkan, suaranya berbisik sekarang. Aku pernah melihatnya sekali. Nak, di malam hujan seperti ini, bayangannya di sungai, membungkuk sambil membungkus sesuatu yang menggeliat. Tangisannya seperti bayi, tapi lebih dalam, lebih haus. Anak-anak yang hilang di desa ini, bukan karena sungai atau binatang buas. Itu dia. Dan baunya, bau amis darah bercampur kain basah yang membusuk, aroma yang tak pernah hilang dari mimpi burukku. Hujan semakin deras, suaranya seperti ribuan tangan kecil yang mengetuk pintu, meminta masuk. Embok Siti mendekatkan wajahnya. Napasnya panas tapi dingin di kulit Tarjo. Tapi ada rahasia lebih dalam, nak. Wewe Gombel bukan hanya pembunuh. Dia bisa memberi pesugihan, kekayaan yang datang seperti banjir. Ritualnya sederhana. Di bawah pohon beringin saat malam gelap, sembelih ayam segar, campur darahmu sendiri, dan panggil namanya 3 kali. Dia akan datang, menjanjikan emas dan kemakmuran. Tapi harganya, harganya adalah jiwa. Setiap malam, kau harus beri dia makanan, jiwa anak kecil yang dibungkus popok kain. Jika tidak, dia akan ambil jiwamu sendiri, membungkusmu seperti bayi yang tak pernah lahir. Tarjo menelan ludah, jantungnya berdegup, seperti hujan yang memukul atap. Ia ingin tertawa, bilang itu hanya cerita lama, tapi mata Embok Siti melebar ketakutan, putih matanya menyala dalam cahaya lilin yang berkedip. Jangan coba, nak, bisiknya, tangannya yang keriput menyentuh lengan Tarjo, dingin seperti mayat. Aku kenal orang yang mencoba. Mereka kaya sekejap, tapi malam-malam mereka penuh tangisan. Anak-anak hilang, dan akhirnya, mereka sendiri ditemukan, dibungkus kain. Tubuh kering, mata terbuka tapi kosong. Kegelapan itu tak pernah pudar. Nak, iya, menempel seperti bayang-bayangmu sendiri. Petir menyambar lagi, cahayanya menerangi altar. Di sudut, dan Tarjo melihat sesuatu. Di atas sesajen, kain popok itu seolah bergerak pelan, seperti bernapas. Ia bangkit tiba-tiba, ingin pergi, tapi Embok Siti memegang tangannya lebih erat. Ingat peringatanku, katanya. Suaranya bergetar seperti daun yang akan jatuh. Tarjo keluar ke hujan. Air dingin membasahi tubuhnya lagi, tapi dingin di hatinya lebih dalam. Jalan pulang terasa gelap. Bayang-bayang pohon seperti sosok perempuan yang mengintai. Di kejauhan, ia mendengar tangisan samar, seperti bayi yang memanggil, tapi angin membawanya pergi. Malam itu, di gubuknya, Tarjo tak bisa tidur. Bisikan Embok Siti bergema di kepalanya, dan mimpi-mimpinya dipenuhi kain berlumuran darah yang melilit tubuhnya sendiri. Hujan berhenti menjelang pagi, tapi kegelapan di hati Tarjo baru saja dimulai. Ia tahu cerita itu gila, tapi dalam kemiskinannya, godaan itu seperti cahaya redup di kegelapan, cahaya yang mungkin membakar segalanya. Malam demi malam setelah pertemuan dengan Embok Siti, Tarjo merasa seperti ada beban tak terlihat yang menindih dadanya, membuat napasnya sesak bahkan saat ia berbaring diam di tikar tipisnya. Gubuknya yang sempit terasa semakin pengap, dinding bambu seolah merapat, seperti dinding kubur yang hidup. Angin dari lereng gunung Merapi menyusup melalui celah-celah, membawa dingin yang menusuk tulang, dan suara-suara aneh yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Desahan pelan seperti napas orang sakit, atau gesekan daun yang terdengar seperti langkah kaki ringan di luar jendela. Ia mencoba tidur, memejamkan mata dengan erat, tapi pikirannya seperti sungai yang banjir, dipenuhi gambaran-gambaran mengerikan dari cerita tetangga tua itu. Kain popok berlumuran darah, tubuh kecil yang kering, dan sosok perempuan tua yang haus jiwa. Semuanya berputar di kepalanya seperti roda gerobak yang tak berhenti. Pagi-pagi berikutnya,
Tarjo bangun dengan kepala berat, seperti dipenuhi kabut belerang dari gunung. Ia mendorong gerobak. Ayam gepreknya ke pasar dengan langkah gontai, roda yang berderit sekarang. Terdengar seperti tawa sinis yang mengejek kegagalannya. Pasar desa Kaliurang masih sepi, hanya beberapa pedagang yang saling pandang dengan mata lelah. Tarjo menyalakan kompor, memukul daging ayam dengan palu kayu, tapi tangannya gemetar, membuat sambalnya tumpah ke lantai tanah yang berdebu. Pelanggan datang sporadis. Seorang petani membeli 1 porsi, tapi membayar dengan uang receh yang tak cukup menutup biaya bahan. Hutang lagi, gumam Tarjo dalam hati, tapi senyumnya tetap paksa menyembunyikan badai di dadanya. Siang itu, Pak Haji, rentenir desa yang tubuhnya gemuk dan suaranya menggelegar seperti petir, datang menghampirinya. Tarjo, kapan bayar sisanya? Sudah 2 bulan. Bentaknya, tangannya yang berurat memukul meja gerobak hingga ayam-ayam mentah bergoyang. Tarjo menunduk, merasakan panas malu naik ke wajahnya, tapi juga amarah yang membara seperti lava di perut gunung. Besok, Pak. Pasti, jawabnya pelan, tapi Pak Haji hanya mendengus. Besok atau gerobakmu kutarik. Ancaman itu seperti pisau yang menusuk, membuat Tarjo merasa seperti binatang yang terperangkap. Pulang dari pasar, Tarjo melewati sungai kecil yang airnya keruh, tempat di mana pohon beringin raksasa berdiri seperti penjaga neraka. Ia berhenti sejenak, memandang akar-akar yang menjalar ke air, seperti ular hitam yang siap menyergap. Angin bertiup pelan, membawa bau amis yang aneh, seperti kain basah yang membusuk. Tarjo menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran tentang ritual itu, tapi keputusasaan seperti api yang tak padam, membakar harapannya sedikit demi sedikit. Di rumah, ia menghitung uang recehannya di meja kayu reot. Cahaya lilin kecil yang berkedip membuat bayangannya menari-nari di dinding seperti hantu. Uang itu tak cukup bahkan untuk makan besok, apalagi bayar hutang. Apa aku harus jadi pengemis? Gumamnya. Suaranya bergema di ruangan kosong, tapi jawaban yang datang hanya angin yang menderu di luar, seperti suara yang menjawab, ada jalan lain. Malam itu, tidur Tarjo terganggu mimpi buruk yang lebih hidup dari sebelumnya. Ia melihat dirinya berdiri di pinggir sungai, tangan memegang pisau yang berkilau di bawah bulan purnama yang berdarah. Darah mengalir dari luka di telapaknya, hangat dan lengket, mencampur dengan darah ayam yang disembelih. Lalu, dari kegelapan, suara panggilan, nama Wewe Gombel, yang bergema seperti guntur. Sosok itu muncul, bukan sepenuhnya, tapi hanya bayangannya, payudara kendur yang bergoyang seperti kain basah, mata merah yang menyala seperti bara api. Kekayaan jiwa, bisiknya, dan Tarjo terbangun dengan jeritan tertahan, tubuhnya basah keringat dingin. Ia duduk di tikar, napasnya tersengal, memandang kegelapan di sudut ruangan. Di sana, seolah ada sesosok kecil yang bergerak, seperti bayang merangkak, tapi saat ia menyentuhnya, hanya angin kosong. Hari-hari berikutnya semakin buruk. Hutang. Tarjo menumpuk seperti batu longsor di lereng Merapi. Pak Haji datang lagi. Kali ini dengan 2 anak buahnya yang berwajah garang, mengancam akan menyita gerobaknya besok pagi. Kau pikir aku bercanda? Geram Pak Haji. Matanya menyipit seperti ular. Tarjo pulang dengan kaki lemas, melewati rumah Embok Siti yang pintunya tertutup rapat, seolah tetangga tua itu tahu apa yang sedang bergolak di hatinya. Di gubuk, ia tak makan malam, hanya duduk memandang api lilin yang menari, bayangannya memanjang seperti jari-jari yang meraih. Pikirannya bergulat, ritual itu gila, tapi kemiskinan ini lebih gila. Hanya sekali, bisik hatinya, untuk bayar hutang, lalu
Berhenti. Tapi suara lain di kepalanya, seperti bisikan angin, memperingatkan, sekali saja cukup untuk kutukan abadi. Didorong oleh keputusasaan yang membara seperti api di dada, Tarjo akhirnya memutuskan. Malam itu, bulan sabit menggantung. Tipis di langit hitam, cahayanya redup seperti mata yang mengintip. Ia bangun. Diam-diam, jantungnya berdegup kencang seperti drum perang. Pertama, ia pergi ke kandang ayam di belakang rumah, tempat ayam-ayamnya tidur gelisah. Dengan tangan gemetar, ia memilih yang paling segar, seekor ayam jantan dengan bulu hitam mengkilap. Ayam itu menggeliat saat dipegang, matanya memandang Tarjo, seperti tahu nasibnya. Tarjo mengikat kakinya dengan tali rami, menyembunyikannya di keranjang anyaman yang baunya amis dari sisa-sisa sebelumnya. Selanjutnya, pisau tajam. Ia mengambil yang terbaik dari gerobaknya. Bilahnya yang sudah tumpul ia asah dengan batu sungai, hingga berkilau seperti gigi hiu. Saat mengasah, suara gesekan logam itu terdengar seperti bisikan nama Wewe Gombel, membuat bulu kuduknya merinding. Ini gila, gumamnya, tapi tangannya terus bergerak, seperti dikendalikan kekuatan lain. Terakhir, kain popok usang. Tarjo ingat kata Mbok Siti tentang popok itu, jadi ia menyelinap ke sungai di kegelapan malam. Air sungai hitam pekat, mengalir pelan seperti darah kental. Ia berjalan hati-hati. Di bebatuan licin, angin membawa bau amis yang semakin kuat, seperti mayat yang terapung. Di tepi air, di antara rerumputan basah, ia menemukannya. Sehelai kain putih kusam, terdampar seperti mayat bayi yang dibuang. Kain itu lembab, berbau amis darah lama yang menyengat hidung, dan saat Tarjo menyentuhnya, rasanya seperti kulit dingin yang hidup. Ia merasa ada sesuatu bergerak di dalam lipatannya, seperti jari kecil yang menggeliat. Tapi saat dibuka, kosong, hanya noda merah pudar yang seperti bekas darah. Dengan bahan-bahan itu di tangan, Tarjo kembali ke gubuk, menyembunyikannya di bawah tikar. Jantungnya berdegup lebih kencang, campuran takut dan harap yang aneh. Malam semakin larut, angin menderu lebih ganas, seperti memanggilnya ke pohon beringin. Ia berbaring lagi, tapi mata tak terpejam, memandang kegelapan langit-langit. Suara tangisan samar terdengar. Lagi dari luar, lebih jelas sekarang, seperti bayi yang haus susu, atau jiwa. Tarjo tahu, besok malam adalah saatnya. Keputusasaan itu telah membakar segala keraguan, meninggalkan abu yang siap untuk ritual gelap. Di lereng gunung yang tak pernah tidur, kegelapan semakin dekat, siap menelan siapa saja yang berani memanggilnya. Malam itu, kegelapan menyelimuti desa Kaliurang seperti kain kafan yang basah dan berat, menekan segala suara hidup hingga hanya angin yang tersisa, menderu pelan dari lereng gunung Merapi seperti jeritan jauh dari jiwa-jiwa yang tersiksa. Tarjo melangkah keluar dari gubuknya dengan langkah hati-hati. Keranjang anyaman di tangannya terasa lebih berat dari biasanya, seolah isinya ayam yang terikat, pisau tajam, dan kain popok usang. Sudah tahu apa yang akan terjadi. Bulan sabit tipis menggantung di langit hitam, cahayanya redup dan dingin, hanya cukup untuk menerangi jalan berbatu yang menuju sungai. Udara malam lembab dan menusuk, membawa bau tanah basah yang dicampur abu vulkanik, membuat napas Tarjo terasa berat di dada. Setiap langkahnya menginjak daun kering yang berderak seperti tulang rapuh yang patah, dan di kejauhan, suara air sungai mengalir pelan, seperti darah yang mengucur dari luka tak terlihat. Ia berjalan menyusuri pinggir desa, menghindari rumah-rumah yang lampunya sudah padam, seolah tak ingin ada saksi atas kegilaan yang akan dilakukannya. Angin semakin kencang saat ia mendekati sungai, membawa hembusan dingin yang merayap di kulitnya seperti jari-jari es. Pohon-pohon di pinggir jalan menjulang tinggi, cabang-cabangnya melengkung seperti lengan yang siap meraih, dan bayang-bayang mereka memanjang di tanah, seolah hidup dan mengikuti setiap gerak Tarjo.
Ia merasakan getaran di perutnya, campuran takut, dan tekad yang aneh. Tapi ia terus maju, karena mundur berarti kembali ke kemiskinan yang lebih mengerikan daripada apapun yang menunggu di depan. Akhirnya, ia tiba di pinggir sungai, di mana pohon beringin tua berdiri seperti raksasa kuno yang bangun dari tidur panjang. Akar-akarnya menjalar ke segala arah, tebal dan hitam, seperti cakar monster yang mencengkeram tanah dan air, siap menarik siapa saja yang mendekat ke dalam kegelapan bawah tanah. Daun-daunnya lebat dan gelap, bergoyang pelan meski angin tak bertiup di sana, seolah pohon itu bernapas sendiri. Sungai di bawahnya mengalir hitam pekat, permukaannya seperti cermin yang retak, mencerminkan bayang-bayang pohon yang tampak lebih hidup daripada aslinya. Bau amis naik dari air, campuran lumut busuk dan sesuatu yang lebih gelap, mungkin bau mayat lama yang terseret arus. Tarjo berdiri di bawah pohon itu, merasakan dingin yang menusuk tulang, seolah udara di sekitar pohon lebih dingin daripada malam biasa, seperti hembusan dari kubur terbuka. Dengan tangan gemetar, Tarjo meletakkan keranjangnya di tanah berumput yang lembab. Ia mengeluarkan ayam jantan itu. Terlebih dahulu, binatang itu menggeliat panik, matanya yang hitam memandang Tarjo dengan tuduhan diam, sayapnya mengepak lemah melawan tali rami. Tarjo memegangnya erat, merasakan detak jantung ayam yang cepat di telapak tangannya, seperti detak jantungnya sendiri yang semakin kencang. Ia mengambil pisau tajam, bilahnya berkilau dingin di bawah cahaya bulan yang samar, dan dengan napas tertahan, ia menyembelih ayam itu. Gerakan pisau cepat tapi ragu, memotong leher ayam hingga darah menyembur hangat ke tangannya, merah pekat dan lengket, mengalir ke tanah seperti sungai kecil yang haus. Aroma darah segar bercampur dengan bau amis sungai, menciptakan bau mual yang menyengat hidung, membuat perut Tarjo bergejolak. Ayam itu berhenti menggeliat setelah beberapa detik. Tubuhnya lemas di tangan Tarjo, tapi mata ayam itu tetap terbuka, seolah masih mengawasi. Selanjutnya, Tarjo mengeluarkan kain popok usang itu dari keranjang. Kain putih kusam itu terasa dingin dan lembab di jarinya, seperti kulit mayat yang baru digali. Noda merah pudar di permukaannya tampak lebih gelap di malam itu, seolah darah lama yang kembali hidup. Ia meletakkannya di atas batu datar di pinggir sungai, lalu memandang telapak tangannya sendiri. Dengan pisau yang masih berlumur darah ayam, ia membuat sayatan kecil di telapak kiri. Rasa sakit tajam seperti sengatan listrik yang membuatnya menggigit bibir hingga berdarah. Darahnya mengalir pelan, hangat dan kental, menetes ke atas darah ayam yang sudah menggenang di tanah. Ia mencampurnya dengan jari, merasakan campuran lengket itu seperti lumpur darah yang hidup. Pulsanya terasa di setiap tetes. Bau amis semakin kuat sekarang, seolah darah itu memanggil sesuatu dari kedalaman sungai. Tarjo berdiri tegak, napasnya tersengal, dan mulai memanggil nama itu. Suaranya pelan pada awalnya, seperti bisikan yang tak yakin. Wewe Gombel. Kata itu bergema aneh di udara malam, seolah pohon beringin menjawab dengan getaran daunnya. Ia ulangi lagi, lebih keras. Wewe Gombel. Angin mulai bertiup tiba-tiba, dingin dan ganas, membawa daun-daun yang berputar di sekitarnya, seperti arwah kecil yang gelisah. Sungai mulai bergelombang, airnya seperti mendidih pelan, gelembung-gelembung, naik ke permukaan dengan bau amis yang lebih pekat. Tarjo merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia lanjutkan panggilan ketiga. Wewe Gombel. Suaranya menggelegar sekarang, bergema di lereng gunung seperti guntur yang jauh. Udara tiba-tiba menjadi dingin menusuk tulang, seperti hembusan dari es abadi, membuat gigi Tarjo gemeretak. Daun-daun pohon beringin bergoyang tanpa angin, suaranya seperti desahan ribuan jiwa yang mengerang. Sungai berhenti mengalir sejenak,
Permukaannya diam seperti kaca. Hitam, tapi di bawahnya, Tarjo melihat bayang-bayang bergerak, bentuk-bentuk kecil yang seperti tubuh bayi yang menggeliat. Lalu, dari kegelapan di balik pohon, muncul suara, gesekan kain basah yang robek, diikuti bau amis yang menyengat, seperti daging busuk yang dicampur air sungai. Tarjo mundur selangkah, tapi kakinya seperti terpaku di tanah. Akar pohon seolah melilit. Pergelangan kakinya pelan. Sosok itu muncul pelan dari kegelapan, seperti lahir dari bayang-bayang pohon itu sendiri. Perempuan tua dengan tubuh tinggi, tapi bungkuk, kulitnya membusuk dan mengelupas seperti kain lapuk yang digigit. Waktu berwarna abu-abu kehijauan dengan bintik-bintik hitam seperti jamur. Kubur. Rambutnya panjang dan kusut, menjuntai seperti akar basah yang menetes. Air keruh menutupi sebagian wajahnya yang retak-retak seperti tanah kering. Mulutnya terbuka sedikit, gigi-giginya kuning dan runcing, napasnya keluar sebagai hembusan putih yang dingin, membawa bau amis darah dan kain membusuk, yang membuat Tarjo mual hingga ingin muntah. Payudaranya kendur dan bergoyang, seperti popok basah yang penuh air, menggantung di dada yang cekung, dengan puting hitam yang seperti mata kecil yang mengedip. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya, merah menyala seperti bara api dari neraka, menembus jiwa. Tarjo membuatnya merasa telanjang dan rentan, seolah semua rahasianya terbaca. Dalam sekejap, Wewe Gombel melangkah mendekat. Kakinya yang telanjang meninggalkan jejak basah di tanah, seperti air darah yang menetes. Cakarnya panjang dan melengkung, seperti kait popok yang siap mencengkeram. Ia berhenti di depan campuran darah itu, hidungnya mengendus seperti binatang lapar, lalu matanya menyipit. Suaranya serak seperti kain robek yang ditarik. Kau memanggilku, manusia kecil. Tarjo tak bisa bicara, lidahnya kaku, tapi sosok itu tertawa pelan. Suaranya seperti tangisan bayi yang terdistorsi, bergema di sungai hingga airnya beriak lagi. Kegelapan malam terasa lebih pekat sekarang, seolah Wewe Gombel membawa neraka kecil. Bersamanya, siap menelan Tarjo utuh jika ia salah langkah. Sosok Wewe Gombel berdiri di depan Tarjo, tubuhnya yang membusuk seperti mayat yang baru bangkit dari kubur, mengeluarkan hembusan napas busuk yang menyapu wajahnya seperti angin dari selokan mati. Matanya yang merah menyala menatap tajam, seolah menembus daging dan tulang, mencapai jiwa Tarjo yang gemetar. Suaranya keluar serak, seperti kain robek yang ditarik paksa melalui duri-duri karat. Kau ingin kekayaan, manusia kecil? Emas yang mengalir seperti air sungai ini, cukup untuk membeli desa, cukup untuk melupakan lapar dan dingin malam. Tarjo tak bisa bergerak, kakinya seperti tertanam di tanah lembab, tapi hatinya berdegup kencang. Campuran takut dan godaan yang seperti racun manis. Wewe Gombel melanjutkan, suaranya semakin dalam, bergema di dada Tarjo seperti gema dari gua gelap. Aku beri itu semua. Gerobakmu akan ramai, dompetmu penuh. Tapi, ada harga. Setiap malam, kau harus beri aku makanan. Jiwa-jiwa kecil, anak-anak yang polos, dibungkus rapi dalam popok kain seperti bayi yang baru lahir. Kau jual kain itu sebagai bonus di gerobak ayam geprekmu. Gratis, katamu, tapi itu jebakan. Mereka bawa pulang, dan aku datang ambil apa yang ku mau. Tarjo merasakan dingin merayap di punggungnya, seperti jari-jari es yang menyusup ke pori-pori kulit. Ia membayangkan anak-anak desa, wajah mereka yang ceria berubah menjadi jeritan diam, tubuh kecil dibungkus kain berlumuran darah yang ia sendiri siapkan. Kenapa? Kenapa anak-anak? Gumamnya. Suaranya hampir hilang dalam angin yang sekarang menderu lebih ganas, membawa daun-daun yang berputar di sekitar mereka. Seperti roh-roh kecil yang marah. Wewe Gombel tertawa pelan. Suaranya seperti gelembung darah yang pecah, karena jiwa mereka paling manis, paling segar. Seperti ayam geprekmu yang masih hangat. Tanpa itu, kekayaanmu hilang. Dan aku ambil jiwamu sebagai ganti, dibungkus ketat, disedot pelan sampai kau
kering seperti daun mati. Sosok itu mendekat selangkah, payudaranya yang kendur bergoyang seperti popok basah yang penuh air kotor, dan Tarjo mencium bau amis yang lebih kuat, seperti darah bayi yang dicampur kain membusuk. Matanya tak berkedip, menyala lebih terang, seolah menjanjikan neraka jika ia tolak. Terpaku ketakutan tapi tergoda oleh bayangan kemakmuran yang seperti cahaya di kegelapan abadi kemiskinannya. Tarjo mengangguk pelan. "Baik, aku setuju," katanya. Suaranya retak, seperti kayu lapuk. Saat kata itu keluar, angin berhenti tiba-tiba, sungai diam. Seperti mayat, dan Wewe Gombel tersenyum, bibirnya retak memperlihatkan gigi kuning yang seperti taring serigala. Ia menyentuh bahu Tarjo dengan cakarnya yang panjang, dingin seperti besi dari kubur, meninggalkan rasa perih yang merambat ke seluruh tubuhnya seperti bisa ular. "Kesepakatan terikat darah," bisiknya. Lalu tubuhnya mulai memudar, kulitnya meleleh ke dalam kabut yang naik dari sungai, seperti asap belerang dari Merapi. Tarjo sendirian lagi, tapi hawa dingin tetap menempel, merayap di punggungnya seperti tangan tak terlihat yang tak mau lepas. Ia berlari pulang, kaki tersandung akar-akar pohon yang seolah hidup dan mencoba menahannya. Napasnya tersengal di udara malam yang sekarang terasa lebih berat, penuh rahasia gelap. Keesokan paginya, Tarjo bangun dengan tubuh pegal, seperti setelah mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Cahaya matahari menyusup melalui celah dinding bambu, tapi rasanya redup, seolah tertutup kabut. Tak terlihat. Ia mendorong gerobak ayam gepreknya ke pasar dengan langkah ragu, mengharapkan hari biasa yang sepi, tapi sesuatu telah berubah. Udara pagi terasa berbeda, lebih hangat, tapi dengan hembusan dingin sesekali yang membuat bulu kuduknya merinding. Saat tiba di pasar, pedagang lain meliriknya aneh, seperti tahu rahasia yang ia sembunyikan. Tarjo menyalakan kompor, memukul daging ayam dengan palu kayu, aroma sambal pedas menyebar seperti biasa, tapi kali ini pelanggan mulai berdatangan secara misterius. Pertama, seorang ibu dengan 2 anak kecil membeli 3 porsi ayam geprek. "Enak sekali, Mas," katanya sambil tersenyum. Tapi Tarjo melihat bayang-bayang aneh di mata anak-anak itu, seperti tatapan kosong yang cepat hilang. Lalu, rombongan petani dari desa sebelah, biasanya tak pernah mampir, sekarang antre panjang. Uang kertas mereka mengalir deras ke tangan Tarjo seperti air hujan yang tak henti. Siang itu, gerobaknya ramai seperti pasar kota. Besar, suara tawa dan obrolan memenuhi udara. Tapi di balik itu, Tarjo merasakan ketidaknyamanan yang merayap. Uang menumpuk di saku bajunya, cukup untuk bayar hutang Pak Haji dalam sehari. Tapi setiap kali ia menyentuh koin-koin itu, rasanya dingin abnormal, seperti logam dari kubur. Ia mulai menjual popok kain sebagai bonus, seperti yang dijanjikan, kain putih sederhana yang ia siapkan malam sebelumnya, dibungkus rapi di sudut gerobak. Pelanggan senang mengambilnya gratis, tapi saat mereka pergi, Tarjo merasakan getaran aneh di gerobaknya. Awalnya samar, seperti angin yang menyentuh kayu, tapi semakin sering, seperti ada tangan kecil yang menyentuh dari dalam dinding kayu, jari-jari mungil yang meraba-raba, mencari jalan keluar. Ia menggelengkan kepala, bilang itu hayalan, tapi saat sendirian sejenak, getaran itu datang. Lagi, lembut tapi gigih, disertai suara pelan seperti goresan kuku kecil di kayu. Lapuk. Sore menjelang, pasar mulai sepi, tapi kantong Tarjo penuh. Ia menghitung uang di belakang gerobak, cahaya senja merah jingga menyinari desa seperti darah yang tumpah. Untuk pertama kalinya, ia bisa beli makanan enak untuk dirinya sendiri, nasi goreng dari warung tetangga. Tapi saat makan, rasanya hambar, seperti dicampur abu. Malam tiba, Tarjo kembali ke
Gubuk, meletakkan uang di meja kayu, tapi angin malam sekarang membawa suara. Aneh, tangisan samar dari arah sungai, lebih jelas daripada sebelumnya, seperti bayi yang kesakitan tapi jauh. Ia berbaring di tikar, mencoba tidur, tapi getaran itu muncul lagi, bukan di gerobak, tapi di mimpi-mimpinya. Ia melihat tangan kecil menjulur dari dinding kayu gerobak, pucat dan dingin, menyentuh kakinya, menarik pelan seperti ingin membawanya ke dalam kegelapan. Terbangun. Dengan keringat dingin, Tarjo duduk tegak, memandang kegelapan sudut ruangan. Di sana, seolah ada bentuk kecil yang bergerak, seperti bayi yang dibungkus kain, tapi saat ia nyalakan lilin, kosong, hanya bayang-bayang yang menari. Seperti roh yang mengejek. Hari-hari pertama kemakmuran itu terasa seperti mimpi, tapi mimpi yang mulai retak. Pelanggan terus datang, uang mengalir. Seperti sungai yang banjir, tapi setiap malam, getaran di gerobak semakin kuat. Seperti tangan kecil yang semakin berani, meraba lebih dalam, seolah mencari jiwa Tarjo sendiri. Ia mulai mendengar bisikan pelan saat mendorong gerobak. Pulang, nama-nama anak yang tak dikenal, diucap dengan suara serak seperti Wewe. Gombel. Ini baru awal, pikir Tarjo, tapi hatinya tahu, janji gelap. Itu seperti kutukan yang merayap, siap menelan segalanya. Di lereng Merapi yang diam tapi ganas, kegelapan mulai menunjukkan taringnya, dan Tarjo merasa seperti boneka di tangan hantu yang haus. Dengan uang yang mengalir deras seperti air terjun dari lereng Merapi, Tarjo mulai merasakan hembusan angin baru dalam hidupnya. Gerobak ayam gepreknya kini tak lagi sepi. Setiap pagi, antrean panjang mengular di pasar desa Kaliurang. Pelanggan dari desa tetangga bahkan datang dengan sepeda motor berdebu, tertarik oleh aroma sambal pedas yang konon lebih enak daripada sebelumnya. Uang kertas dan koin menumpuk di kotak kayu kecilnya, cukup untuk membayar lunas hutang kepada Pak Haji dalam seminggu. Rentenir itu datang lagi, tapi kali ini dengan senyum paksa. Mata melebar kaget saat Tarjo menyerahkan bundel uang tebal. "Kau dapat lotre, Tarjo?" tanyanya curiga. Tapi Tarjo hanya menggeleng sambil tersenyum tipis, menyembunyikan getar di tangannya. Dengan sisa uang itu, ia membeli rumah baru di pinggir desa, bukan gubuk reot lagi, tapi rumah batu dengan atap genteng merah, halaman kecil yang bisa ditanami sayur, dan kamar tidur yang luas dengan jendela kaca bening. Untuk pertama kalinya, ia tidur di kasur empuk, bukan tikar tipis, tapi malam-malam itu terasa lebih gelap, seolah kegelapan dari sungai merayap masuk melalui celah jendela. Kemakmuran itu seperti madu yang manis di lidah, tapi Tarjo mulai merasakan racun yang tersembunyi di baliknya. Pelan, tapi pasti, seperti bisa ular yang merambat melalui darah. Siang hari, bisnisnya meledak. Ia mempekerjakan 2 pemuda desa untuk membantu menggoreng ayam dan melayani pelanggan. Gerobaknya kini dilengkapi tenda kain baru yang melindungi dari panas matahari. Aroma goreng yang renyah menyebar ke seluruh desa, membuat anak-anak berlarian mendekat. Orang tua mengantre dengan sabar. Tapi saat matahari terbenam dan pasar mulai sepi, saat Tarjo menutup gerobak dengan kain penutup usang, suara itu datang, tangisan bayi samar-samar dari sudut gelap di dalam gerobak. Awalnya, ia pikir itu angin yang bermain trik, atau mungkin kucing liar yang bersembunyi. Tapi tangisan itu pelan dan menyayat, seperti bayi yang haus tapi tak bisa menjangkau susu, bergema hanya di telinganya saat ia membungkuk untuk mengunci roda. Ia membuka gerobak lagi, menyinari sudut-sudut dengan senter kecil, tapi tak ada apa-apa, hanya tumpukan sambal kering dan potongan ayam sisa yang baunya mulai amis. Malam itu, tangisan mengikuti mimpi-mimpinya, membuatnya terbangun dengan keringat dingin yang membasahi baju, jantung berdegup seperti drum yang retak. Pelanggan yang setia mulai datang dengan cerita. Aneh, suara mereka pelan saat membeli ayam geprek. Mata melirik ke kanan kiri, seolah takut didengar. Seorang ibu bernama Bu RT, yang sering membeli popok bonus untuk cucunya, mendekat suatu pagi dengan wajah pucat seperti kain usang.
Mas Tarjo, popok gratismu bagus. Tapi sejak bawa pulang, mimpi buruk. Datang tiap malam, katanya sambil gemetar, tangannya memegang keranjang. Belanja erat. Ia cerita tentang bayangan perempuan tua yang mengintai jendela. Rumahnya saat malam gelap. Sosok bungkuk dengan rambut kusut yang menjuntai. Tangan panjang yang meraih kaca seperti ingin masuk. Aku lihat matanya. Merah seperti darah segar. Dan baunya, bau amis seperti kain basah yang penuh. Darah, menyusup ke hidung meski jendela tertutup. Tarjo tersenyum paksa. Bilang mungkin hanya mimpi biasa. Tapi hatinya dingin seperti es. Tahu bahwa itu bukan hayalan. Bu RT pergi dengan ayam geprek di tangan. Tapi saat ia membalik, Tarjo melihat bayangannya memanjang aneh di tanah pasar. Seperti ada sosok lain yang menempel di belakangnya. Cerita seperti itu semakin banyak. Seorang petani tua yang biasa membeli popok untuk dijual lagi, datang dengan mata merah karena kurang tidur. Aroma ayam geprekmu enak di siang hari, Mas. Tapi malamnya berubah. Keluhnya, suaranya bergetar seperti daun kering. Saat aku tidur, bau itu datang lagi, tapi bukan sambal pedas. Bau amis, darah yang menyengat, seperti daging busuk yang dicampur air sungai. Itu menyusup ke hidungku seperti racun lambat, membuat kepala pusing dan mimpi dipenuhi tangisan anak kecil yang tak henti. Tarjo mendengarkan dengan tangan dingin, ingat tangisan yang ia dengar sendiri di gerobak. Petani itu melanjutkan, dan bayangan itu, perempuan tua yang berdiri di sudut kamar. Payudaranya bergoyang seperti kain basah. Matanya menyala menatapku. Aku bangun berteriak, tapi baunya tetap ada, menempel di bantal seperti kutukan. Tarjo memberikan popok bonus lagi, tapi saat petani pergi, ia merasakan hembusan dingin di lehernya, seolah ada napas busuk yang membisik dari belakang. Malam demi malam, racun kemakmuran itu semakin meracuni pikiran Tarjo. Di rumah barunya yang seharusnya nyaman, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Goresan kuku kecil di dinding batu, seperti jari bayi yang mencoba keluar dari balik tembok. Ia bangun tengah malam, menyinari ruangan dengan lilin, tapi hanya melihat bayang-bayang yang bergerak pelan, seperti bentuk kecil yang merangkak di lantai. Aroma ayam geprek yang ia simpan untuk makan malam tiba-tiba berubah saat ia mendekat. Bukan renyah goreng, tapi amis darah yang menyengat, membuatnya muntah di wastafel. Di luar jendela, angin membawa suara tangisan yang semakin dekat, bukan dari gerobak lagi, tapi dari halaman rumah, seperti bayi-bayi yang menangis bersama. Suara mereka menyayat hati tapi tak pernah berhenti. Tarjo menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu merasuk ke kepala, membisik nama-nama anak desa yang tak dikenal, seperti daftar korban yang menunggu. Pelanggan lain datang dengan keluhan serupa. Seorang gadis muda yang membeli popok untuk adiknya, cerita tentang mimpi di mana perempuan tua itu muncul di cermin kamar mandi. Wajahnya retak seperti tanah kering, tangan mencengkeram pinggir cermin seperti ingin keluar. Bau darahnya menyusup ke air mandi. Mas, membuat kulitku merinding. Seperti disentuh mayat, katanya sambil menangis pelan. Tarjo tak bisa tidur lagi tanpa mimpi buruk. Ia melihat pelanggannya sendiri berubah menjadi bayi dibungkus kain. Mata mereka memandangnya dengan tuduhan. Aroma darah menyatu dengan sambal ayam geprek yang ia jual. Kemakmuran itu seperti pohon beracun yang akarnya merambat ke jiwa, membuatnya kaya tapi kosong, dikelilingi kegelapan yang semakin pekat. Di pagi hari, ia bangun dengan mata cekung, tahu bahwa racun itu tak akan berhenti. Ia meracuni bukan hanya mimpi, tapi kenyataan yang mulai retak seperti dinding rumah barunya. Hari-hari berlalu, bisnis tetap ramai, tapi Tarjo merasa seperti tikus di jebakan emas. Setiap popok bonus yang ia berikan seperti benih kegelapan yang ditanam, dan keluhan pelanggan seperti bunga beracun yang mekar. Bau amis darah sekarang menempel di hidungnya sendiri,
bahkan saat siang bolong, menyusup seperti racun lambat yang meracuni pikiran, membuatnya bertanya-tanya apakah kemakmuran ini layak dengan harga yang semakin tinggi. Di lereng gunung yang diam tapi mengawasi, kegelapan mulai menunjukkan wujudnya, dan Tarjo tahu, itu baru permulaan dari mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Kengerian yang selama ini mengintai di balik mimpi buruk dan bisikan angin akhirnya meledak seperti lava dari perut gunung Merapi, menyapu desa Kaliurang dengan kegelapan yang tak bisa dihindari. Semuanya dimulai dengan hilangnya Andi, putra kecil dari Bu RT, pelanggan setia yang sering membeli ayam geprek Tarjo sambil mengobrol tentang cuaca. Andi berusia 6 tahun, anak lincah dengan rambut ikal dan senyum lebar yang selalu meminta tambahan sambal pedas. Suatu malam, setelah Bu RT membawa pulang popok bonus dari gerobak Tarjo, Andi menghilang dari kamar tidurnya. Jendela terbuka lebar, angin malam menyusup masuk seperti pencuri diam, tapi tak ada jejak kaki atau suara jeritan. Bu RT terbangun oleh mimpi buruk tentang perempuan tua yang membungkuk di sudut kamar, tapi saat ia memeriksa tempat tidur Andi, hanya spray kusut dan aroma samar amis darah yang tersisa, bercampur aneh dengan bau ayam goreng yang seharusnya tak ada di sana. Pagi berikutnya, desa gempar. Para tetangga berkumpul di rumah Bu RT. Suara tangisan ibu itu bergema seperti jeritan angin. Di lereng gunung, Tarjo mendengar berita itu saat mendorong gerobaknya ke pasar. Dari mulut ke mulut seperti api yang menyebar. Jantungnya berdegup kencang, seperti palu yang memukul dada dari dalam, tapi ia tetap membuka lapak, tersenyum paksa pada pelanggan yang datang dengan wajah cemas. Andi hilang. Mas Tarjo, kau lihat dia kemarin? Tanya seorang tetangga, dan Tarjo menggeleng, mulutnya kering seperti daun mati. Di dalam gerobak, saat ia membalur ayam dengan sambal, tangisan bayi samar terdengar. Lagi, tapi kali ini lebih jelas, seperti suara Andi yang memanggil dari sudut gelap. Ia membuka laci tempat popok bonus, dan kain-kain putih itu seolah bergerak pelan, seperti bernapas, membuat tangannya gemetar saat menyentuhnya. Pencarian dimulai siang itu. Penduduk desa menyisir hutan belantara di belakang lereng, tempat pohon-pohon tinggi menjulang seperti jari-jari kerangka yang menunjuk langit. Angin bertiup dingin, membawa bau daun busuk dan tanah lembab. Tapi di antara itu, aroma aneh menyusup, amis darah yang dicampur goreng renyah, seperti sisa ayam geprek yang membusuk. Tarjo ikut dari kejauhan, tak berani mendekat, tubuhnya tersembunyi di balik semak-semak tebal. Ia melihat para pencari berteriak nama Andi. Suara mereka bergema di antara pepohonan, tapi jawaban yang datang hanya angin yang menderu, seperti tawa sinis dari kegelapan. Saat matahari mulai condong, salah satu petani berteriak dari dalam hutan lebat. Di sini, ya Tuhan, di sini. Tubuh Andi ditemukan di sebuah lubang kecil di tanah, seperti sarang binatang buas yang ditinggalkan. Tubuh kecilnya kering, kerontang seperti mumi kuno, kulitnya mengerut dan keabu-abuan, mata terbuka lebar tapi kosong, seolah menatap ke neraka yang tak terlihat. Yang paling mengerikan adalah bungkusannya. Popok kain putih yang berlumuran darah kering melilit tubuhnya ketat seperti kain kafan, dengan noda merah pekat yang masih lembab di beberapa bagian. Aroma yang keluar dari sana menyengat kuat, campuran amis darah segar dan ayam geprek yang digoreng, bau yang tak wajar, membuat para penemu mundur sambil muntah. Perut mereka bergejolak seperti dipenuhi cacing. Ini bukan kerja manusia, gumam seorang pencari, wajahnya pucat seperti mayat, tangannya gemetar saat menyentuh kain itu. Tarjo menyaksikan dari balik pohon, jantungnya berdegup seperti akan meledak. Tahu bahwa popok itu sama dengan yang ia berikan sebagai bonus, jebakan maut yang ia sebarkan sendiri. Malam itu, desa diselimuti duka yang berat. Rumah Bu RT penuh tangisan, lilin-lilin kecil berkedip di altar sederhana, dengan foto Andi yang tersenyum. Tarjo kembali ke rumah barunya, tapi kemewahan. Dinding batu itu terasa seperti penjara dingin.
Ia duduk di meja makan, memandang tumpukan uang yang sekarang terasa kotor, seperti berlumur darah. Tangisan di gerobaknya kini bergema lebih keras di pikirannya, seperti chorus. Jiwa-jiwa kecil yang menuntut balas, suara mereka bergaung di telinga bahkan. Saat ia menutup mata, ia mencoba tidur, tapi mimpi datang seperti banjir gelap. Tubuh Andi yang kering bergerak pelan di bungkusan kain, mata kosongnya berubah merah menyala, tangan kecil menjulur mencengkeram leher Tarjo, bisiknya pelan. "Kenapa, Om? Kenapa popok itu?" Hilangnya anak-anak tak berhenti di Andi. 2 hari kemudian, Sinta, anak perempuan tetangga yang sering bermain di pasar, lenyap dari halaman rumahnya. Ibu Sinta ingat membawa popok bonus dari Tarjo, meletakkannya di kamar anaknya sebagai alas tidur. Pencarian lagi digelar, tapi kali ini lebih cepat menemukan. Di pinggir sungai, tubuh Sinta tergantung di akar pohon beringin seperti boneka rusak, kering dan mengerut, dibungkus popok. Kain yang sama, aroma amis darah dan ayam geprek menyengat hingga ke desa. Para penemu muntah lagi. Bau itu seperti kutukan yang menempel di hidung, membuat mereka bermimpi buruk berminggu-minggu. Tarjo mendengar jeritan Ibu Sinta dari kejauhan. Suara itu menusuk hatinya seperti pisau, membuatnya jatuh ke lutut di rumah. Air mata mengalir pertama kalinya sejak kesepakatan gelap itu. Anak ketiga hilang malam berikutnya. Budi, anak petani yang ayahnya sering mengeluh mimpi buruk setelah membeli popok. Tubuhnya ditemukan di gua kecil di lereng gunung. Posisinya meringkuk seperti bayi dalam kandungan, kulit kering seperti kertas tua, mata terbelalak dengan ekspresi ketakutan abadi. Bungkusan popok berlumuran darah lebih tebal kali ini. Darahnya masih menetes pelan saat disentuh. Dan bau, bau itu semakin kuat. Campuran amis yang membusuk dan goreng yang menyengat, membuat pencari tak bisa mendekat tanpa masker kain. Desa sekarang seperti desa hantu. Anak-anak dikurung di rumah, orang tua berjaga dengan obor, tapi tangisan malam semakin banyak, bergema dari hutan seperti paduan suara neraka. Tarjo tak bisa lagi berpura-pura. Di gerobaknya, saat menutup lapak, tangisan chorus itu bergema keras, seperti ratusan bayi menangis bersama. Suara mereka menyayat dinding kayu hingga retak. Ia membuka gerobak di malam gelap, dan di sudut, kain popok seolah berdenyut. Seperti jantung hidup, noda darahnya bergerak pelan seperti urat yang berdenyut. Ia menyentuhnya, dan rasa dingin menusuk seperti jarum es, disertai bisikan nama-nama. Andi, Sinta, Budi, semakin banyak. Rasa bersalah membakar. Dadanya seperti api, membuatnya terbangun setiap malam dengan jeritan tertahan. Tubuh basah keringat yang berbau amis. Pelanggan mulai menatapnya curiga. Bisik-bisik di pasar, popok bonusnya aneh, Mas. Setelah itu, anak hilang. Tarjo tahu, jebakan maut itu telah menyebar seperti wabah, dan jiwa-jiwa kecil itu menuntut balas. Tangisan mereka semakin dekat, seperti akan menyeretnya ke kegelapan yang sama. Malam semakin panjang di desa, angin membawa aroma maut dari hutan, dan Tarjo merasa seperti diburu oleh bayang-bayang kecil yang tak terlihat, tangan mungil yang meraih dari kegelapan. Hilangnya jiwa-jiwa itu bukan akhir, tapi awal dari neraka pribadinya, di mana setiap tangisan adalah pengingat dosa yang tak bisa dihapus. Rasa bersalah yang selama ini menggerogoti hati Tarjo seperti cacing di tanah lembab akhirnya menjadi tak tertahankan, menusuk lebih dalam daripada luka pisau yang pernah ia buat sendiri di telapak tangan. Setiap malam, wajah-wajah anak-anak yang hilang muncul di benaknya, bukan sebagai mimpi buruk biasa, tapi seperti bayangan nyata yang berdiri di sudut ruangan rumah barunya. Mata mereka yang kosong menatapnya dengan tuduhan diam yang lebih menyakitkan daripada jeritan. Andi, Sinta, Budi. Nama-nama itu bergema di kepalanya seperti mantra kutukan, disertai aroma amis darah yang tak pernah hilang dari hidungnya, meski ia sudah mandi berkali-kali dengan air sungai yang dingin. Desa Kaliurang sekarang seperti neraka kecil baginya. Tatapan curiga penduduk di pasar,
bisik-bisik di belakang punggungnya, dan gerobak ayam geprek yang dulunya sumber kebanggaan kini terasa seperti peti mati beroda, penuh rahasia gelap yang siap meledak. Didorong oleh kepanikan yang membara seperti api unggun di malam hujan, Tarjo memutuskan untuk melarikan diri. Ia tak bisa lagi tinggal di desa yang dulu ia cintai, di mana setiap sudut jalan mengingatkannya pada jiwa-jiwa kecil yang hilang karena tangannya sendiri. Malam itu, saat angin menderu ganas dari puncak Merapi, membawa hembusan abu vulkanik yang menusuk mata, Tarjo mulai mengemasi barang-barangnya. Uang hasil pesugihan ia masukkan ke dalam tas kain usang. Koin-koin itu dingin seperti es. Saat disentuh, seolah berlumur darah tak terlihat. Ia meninggalkan rumah batu barunya apa adanya, tak membawa apapun selain gerobak ayam geprek yang ia ikat dengan tali tebal ke sepeda motor pinjaman dari tetangga, kendaraan tua yang mesinnya berderit seperti jeritan pelan. Ke kota besar di bawah lereng, gumamnya pada diri sendiri, suaranya hilang dalam gemuruh angin. Kota Yogyakarta, tempat keramaian yang bisa menelan rahasianya, atau setidaknya begitu ia harapkan. Tarjo berangkat saat fajar belum menyingsing. Langit masih hitam pekat seperti tinta yang tumpah. Jalan desa yang berbatu berubah menjadi jalan raya aspal yang licin karena embun malam. Pohon-pohon di pinggirnya menjulang seperti penjaga gelap yang mengawasi. Sepeda motornya melaju pelan, menarik gerobak yang berderit-derit seperti keluhan roh-roh kecil. Roda kayu meninggalkan jejak di tanah basah. Udara semakin dingin saat ia turun lereng. Kabut tebal menyelimuti jalan seperti selimut hantu yang siap membungkus. Tarjo merasakan hembusan aneh di punggungnya, seperti napas dingin yang menyusup melalui baju tipisnya. Tapi ia mengabaikannya, fokus pada cahaya lampu depan yang redup, menerangi jalan gelap yang berkelok-kelok seperti ular raksasa. Jam-jam pertama perjalanan terasa seperti mimpi buruk yang lambat. Hutan di kanan kiri jalan semakin lebat. Cabang-cabang pohon melengkung ke atas jalan seperti lengan yang meraih. Daun-daun bergoyang tanpa angin seolah berbisik nama-namanya. Tarjo, kembali. Ia mempercepat laju, mesin motor meraung. Tapi suara itu tak hilang, malah semakin jelas, seperti bisikan dari gerobak di belakang. Tarjo melirik ke belakang sesekali, tapi hanya melihat kegelapan dan bayang-bayang gerobak yang memanjang seperti monster yang mengikuti. Rasa lelah mulai menyerang, mata berat, tapi ia tak berani berhenti. Setiap kali melambat, angin membawa aroma amis darah yang familiar, menyengat hidung seperti peringatan. Malam kedua di jalan raya yang sepi. Saat Tarjo beristirahat di pinggir hutan kecil, kengerian itu muncul. Ia memarkir sepeda motor di bawah pohon waru yang daunnya lebar, menyandarkan tubuh di gerobak, sambil makan roti kering yang dibawa. Udara malam lembab dan dingin, suara serangga bernyanyi seperti paduan suara neraka. Tiba-tiba, angin berhenti, dan suara gesekan datang dari bayang-bayang pohon, seperti kain basah yang robek. Pelan, Tarjo bangkit, jantung berdegup kencang, menyinari sekitar dengan senter kecil. Dari kegelapan, sosok Wewe Gombel merayap keluar, tubuh busuknya yang tinggi bungkuk meluncur seperti ular, kulit mengelupas meninggalkan jejak lembab di tanah. Matanya menyala merah seperti bara yang haus, payudaranya bergoyang seperti popok basah yang penuh air kotor, dan cakar panjangnya melengkung seperti kait popok ketat yang siap mencengkeram. Tarjo berteriak, melompat ke sepeda motor dan menghidupkan mesin dengan tangan gemetar. Motor meraung, tapi saat melaju, ia merasakan tarikan aneh, seperti tangan tak terlihat yang mencengkeram roda gerobak dari belakang. Wewe Gombel merayap cepat, tubuhnya meluncur di tanah. Seperti kabut hidup, cakarnya menyentuh roda dengan suara gesekan logam yang menusuk telinga. "Kau tak bisa lari, Tarjo," bisik suaranya yang serak,
bergema di kepala seperti gema dari gua dalam. Napas dinginnya menyapu leher Tarjo, dingin seperti es yang membeku darah, membawa bau amis darah bayi, yang membuat perutnya mulas. Ia gaspol motor, jalan raya berkelok, tapi tarikan semakin kuat. Gerobak seperti ditarik mundur oleh kekuatan gaib, roda berputar balik meski mesin meraung maksimal. Malam itu berubah menjadi perburuan mencekam. Wewe Gombel muncul lagi di tikungan berikutnya. Tubuhnya melompat dari bayang-bayang semak, cakar mencengkeram sisi gerobak hingga kayu retak seperti tulang patah. Tarjo merasakan getaran di seluruh tubuh, seperti ditarik ke belakang oleh tali tak terlihat yang semakin ketat. Mimpi-mimpinya saat istirahat singkat dipenuhi gambar anak-anak. Andi, Sinta, Budi berdiri di pinggir jalan, mata kosong mereka menatapnya dengan tuduhan. Tangan kecil menjulur seperti akar pohon yang hidup. Bisik mereka, "Kau pembunuh." "Tarjo, kembalilah." Ia terbangun berteriak, tapi suara itu nyata, datang dari gerobak, di mana kain popok bonus seolah berdenyut lagi. Noda darahnya bergerak seperti urat hidup. Upaya pelarian berlanjut, tapi sia-sia. Di malam ketiga, saat mendekati kota, Wewe Gombel muncul penuh. Tubuhnya merayap. Dari pohon pinggir jalan, cakar mencengkeram roda depan motor hingga berhenti. Mendadak, Tarjo jatuh ke aspal, lutut berdarah. Tapi hantu itu sudah di atasnya. Napas dingin di wajah, bisikan janji yang rusak. "Kekayaanmu milikku, jiwa-jiwamu milikku." Kekuatan tak terlihat menyeretnya kembali, bukan dengan tangan, tapi seperti angin tornado yang membalik arah, menarik motor dan gerobak mundur ke lereng gunung. Tarjo berjuang, tapi tubuhnya seperti boneka, ditarik pelan tapi pasti, melewati hutan gelap di mana suara tangisan anak bergema seperti jeritan neraka. Kembali ke desa setelah 3 hari, Tarjo seperti mayat hidup, mata cekung, kulit pucat, tubuh gemetar. Gerobaknya rusak, roda retak seperti dicakar, dan mimpi-mimpinya kini penuh tuduhan anak-anak, yang mata kosongnya menyala merah, menariknya ke kegelapan. Pelarian sia-sia. Itu hanya memperkuat kutukan, membuatnya tahu bahwa Wewe Gombel tak akan melepaskan. Ia seperti popok ketat yang melilit selamanya. Kembali ke desa Kaliurang setelah pelarian yang sia-sia, Tarjo seperti bayang-bayang dirinya sendiri. Tubuhnya kurus kering dengan mata cekung yang dipenuhi ketakutan abadi. Rumah batu barunya, yang dulunya simbol kemakmuran, kini terasa seperti makam megah yang menunggu untuk menelannya. Setiap malam, suara tangisan anak-anak, Andi, Sinta, Budi, dan lainnya, bergema dari hutan, dari sungai, dari dinding rumahnya sendiri, seperti paduan suara jiwa-jiwa yang menuntut balas. Aroma amis darah dan ayam geprek yang membusuk menyusup ke hidungnya bahkan saat ia menutup jendela rapat-rapat, membuatnya mual hingga perutnya terasa seperti dipenuhi cacing hidup. Gerobak ayam gepreknya, yang masih retak dari cengkeraman Wewe Gombel, kini berdiri di halaman seperti peti mati kayu yang menanti penghuni terakhir. Tarjo tahu, satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini adalah menghadapi hantu itu sendiri, menghancurkan kontrak yang telah mengikat jiwanya seperti tali popok ketat yang tak pernah lepas. Malam itu, langit di atas lereng Gunung Merapi gelap pekat, tanpa bulan atau bintang, seperti kain hitam yang menutup dunia. Angin menderu ganas, membawa abu vulkanik yang menyengat mata dan bau amis yang semakin kuat, seperti darah segar yang mengalir di udara. Tarjo memutuskan untuk melakukan ritual terakhir di gerobaknya sendiri, tempat di mana semua ini dimulai. Dengan tangan gemetar, ia mengumpulkan kain popok bonus yang tersisa, 5 helai kain putih usang yang nodanya kini tampak lebih merah, seperti darah yang hidup dan berdenyut. Ia menyeret gerobak ke halaman, roda yang retak berderit seperti jeritan pelan. Setiap putaran terasa seperti langkah menuju neraka. Di bawah cahaya lilin kecil yang berkedip-kedip, ia menumpuk kain-kain itu di tengah gerobak, di atas meja kayu tempat ia biasa
memotong ayam. Bau kain itu menyengat, campuran darah kering dan daging busuk, membuat napasnya tersengal seperti menghirup asap racun. Tarjo mengambil sekaleng minyak tanah dari gudang, tangannya licin karena keringat dingin saat menuangkannya ke tumpukan kain. "Jika kubakar ini, kontrakmu putus," gumamnya. Suaranya bergetar tapi penuh tekad, seperti prajurit yang tahu ia tak akan kembali. Ia menyalakan korek api. Nyala kecil itu menari di kegelapan seperti mata kecil yang mengintip. Tapi sebelum ia sempat melempar korek, angin berhenti. Tiba-tiba, udara menjadi dingin menusuk seperti es dari dalam gunung. Dinding gerobak mulai bergetar. Kayu lapuknya mengeluarkan suara retak seperti tulang yang patah. Dan dari celah-celahnya, tetesan merah pekat mulai merembes, seperti darah yang mengalir dari luka tak terlihat. Tarjo mundur selangkah. Jantungnya berdegup kencang. Tapi pintu gerobak tiba-tiba tertutup sendiri. Dengan bunyi keras, mengurungnya di dalam ruang sempit yang kini terasa seperti peti mati hidup. Dari sudut gerobak, bayang-bayang mulai bergerak, seperti asap hitam yang membentuk sosok. Wewe Gombel muncul perlahan. Tubuhnya yang tinggi bungkuk merayap dari kegelapan. Kulitnya mengelupas, seperti kain lapuk yang digigit waktu, berwarna abu kehijauan dengan bintik jamur hitam. Rambutnya yang panjang dan kusut menjuntai seperti akar basah, meneteskan air keruh yang berbau amis, dan payudaranya yang kendur bergoyang, seperti popok basah penuh darah, mengeluarkan suara gemericik mengerikan setiap gerakan. Matanya menyala merah, lebih terang dari sebelumnya, seperti bara api yang haus jiwa, menembus jiwa Tarjo hingga ia merasa telanjang dan tak berdaya. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi kuning runcing seperti taring serigala, dan napasnya keluar sebagai hembusan putih dingin, membawa bau darah bayi yang membuat perut Tarjo mual hingga ingin muntah. "Kau pikir api bisa memutusku?" Suaranya serak seperti kain robek yang ditarik melalui duri karat, bergema di dalam gerobak seperti gema dari gua neraka. "Kontrakmu darah, Tarjo, dan darah tak bisa dibakar." Wewe Gombel melangkah mendekat. Cakarnya yang panjang dan melengkung seperti kait popok mencakar dinding gerobak, meninggalkan goresan dalam yang mengeluarkan darah merah pekat, seperti gerobak itu hidup dan berdarah. Tarjo memegang korek lebih erat. Nyala kecil itu gemetar di tangannya, tapi sebelum ia bisa bertindak, dinding gerobak mulai hidup. Kayu-kayu itu bergerak seperti otot yang berdenyut, dan dari celah-celahnya, tangan-tangan kecil pucat menjulur, jari-jari mungil yang dingin seperti es mencoba meraih kakinya. Suara tangisan anak-anak meledak di telinga, bukan satu atau dua, tapi puluhan, seperti chorus neraka yang menyayat jiwa, memanggil nama-nama: Andi, Sinta, Budi, Tarjo. Tarjo berteriak, melemparkan korek ke tumpukan kain, dan api langsung menyala, menjilat kain popok dengan cepat. Tapi bukannya membakar, api itu berubah merah seperti darah, menari-nari seperti roh yang marah, dan asapnya membentuk wajah-wajah anak-anak yang hilang. Mata mereka kosong tapi penuh tuduhan. Wewe Gombel tertawa, suaranya seperti gelembung darah yang pecah, dan ia melompat ke arah Tarjo. Cakarnya mencengkeram lengannya hingga berdarah. Rasa sakit itu seperti sengatan listrik, tapi lebih buruk, dingin dan panas sekaligus, seperti racun yang membekukan darah. "Kau milikku," jeritnya, dan gerobak mulai bergetar lebih keras. Dinding-dindingnya mengerut seperti paru-paru monster yang bernapas. Darah mengalir lebih banyak, membanjiri lantai hingga sepatu Tarjo basah kuyup. Dengan sisa tenaga, Tarjo meraih pisau tua dari meja gerobak. Bilahnya yang berkarat masih tajam. Ia menusuk ke arah Wewe Gombel, tapi pisau itu seperti menembus kabut, hanya membuat hantu itu tertawa lebih keras. Tangan-tangan kecil dari dinding semakin banyak,
mencengkeram kaki, dan tangannya, menariknya ke bawah seperti ingin menenggelamkannya ke dalam. Darah yang menggenang. Tarjo berjuang, menendang dan meronta, tapi setiap gerakan membuatnya semakin lemah, seperti jiwa yang disedot pelan. Di tengah kepanikan, ia melihat wajah anak-anak di asap api. Mereka menangis, tapi juga menuduh. Suara mereka bergabung dengan jeritan Wewe Gombel, menciptakan simfoni kengerian yang mengguncang pikiran. Dalam momen terakhir, Tarjo meraih kain popok yang terbakar, merasakan panas dan dingin yang aneh di telapak tangan, dan dengan sisa nafas, ia berteriak, "Aku batalkan kontrak ini." Ia lemparkan kain ke wajah Wewe Gombel, dan untuk sesaat, hantu itu menjerit. Suara yang seperti kaca pecah di neraka. Api merah memudar, tangan-tangan kecil menghilang, dan dinding gerobak berhenti berdarah. Wewe Gombel mundur, tubuhnya meleleh ke dalam asap hitam, matanya masih menyala tapi melemah, bisik, "Terakhirnya, kau tak akan pernah bebas." Gerobak menjadi sunyi. Hanya aroma darah dan asap yang tersisa. Tarjo jatuh ke lantai. Napas tersengal. Tubuhnya basah oleh darah dan keringat. Gerobak masih berdiri, tapi kayunya retak seperti tulang patah, dan kain popok hangus menjadi abu. Tapi di luar, angin menderu lagi, membawa tangisan anak-anak yang samar, seperti peringatan bahwa kutukan itu belum benar-benar putus. Tarjo tahu, meski ia selamat malam ini, Wewe Gombel masih menunggu di lereng gunung. Cakarnya siap mencengkeram, popoknya siap melilit, dan jiwa-jiwa kecil itu tak akan pernah diam. Kegelapan. Merapi masih hidup, dan Tarjo, dengan luka di tubuh dan jiwa, tahu bahwa neraka pribadinya baru saja dimulai.